ini anggaran negara, ini APBN, Ya, Pak. ya. Suatu saat itu akan ada pemeriksaan, dan yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan itu adalah SPPI. Memang misalkan nanti ya ada audit gitu ya dari BPK atau dari inspektorat lembaga negara ya. Betul. Jadi penanggung jawab penuh itu ada di SPPI berarti Pak Haji ya, untuk masalah pemeriksaan ini. Ya kan administrasi ada di situ. Betul. SPPI, akunting kan. Nah, betul. itu yang memegang rule-nya, jalannya keuangan itu kan di sana. Ya, betul. Berarti kalau yayasan itu kan yang nggak pegang keuangan. Ya. Berarti yayasan tuh dalam tanda kutip kalau ada itu tuh aman berarti Pak Haji ya, mitra tuh. Saya kurang paham juga nanti bentuk pemeriksaan seperti apa. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Skalpedia. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali melanjutkan program podcast, dan malam hari ini Sikal kedatangan Pak Haji Udin Kusnaidi. Beliau tokoh Kabupaten Kuningan, para politisi atau para pengusaha, bahkan masyarakat secara umum sudah sangat mengenal karena kiprahnya di dunia bisnis, di dunia politik sudah sangat panjang. Dan hari ini atau pada kesempatan kali ini beliau terpilih kembali sebagai Ketua Partai Amanat Nasional. Tapi malam hari ini kita nggak akan berdiskusi tentang partai politik dan dinamika apapun yang sedang berkembang. Kedatangan beliau hari ini sebagai Ketua Forum Paguyuban Program Makan Berbiji Gratis. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang kan. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Pak Haji Udin ya. Tapi bukan dari Majalengka. Ini mah Pak Haji Udin Kuningan. Asli. Kan asli, Pak Haji Udin asli dan bukan inisial atau sebutan fiktif gitu ya. Dan kiprahnya juga ya masyarakat Kuningan lebih paham lah bagaimana beliau hadir di Kuningan sebagai tokoh muda dan tokoh masyarakat. Yang malam hari ini kita akan berdiskusi Pak Haji. Siap. Kesibukan apa nih hari ini? Hari ini setelah kita selesai pilkada dan mengundurkan diri dari dewannya, kembali ke basic. Kita berusaha di usaha yang sudah kita bangun dari dulu. Dan salah satunya kita sedang menjalankan program pemerintah ya, MBG itu. MBG. Berarti posisi itu Ketua Forum Paguyuban gitu Pak, atau apa namanya? Jadi di Kabupaten Kuningan ini saya dan rekan-rekan itu kemarin menggagas karena kita banyak mitra itu kan bagian daripada pelaksana program ini. Karena biar ada wadah, kita berdiskusi untuk membuat salah satu wadah dan disepakati wadah tersebut namanya forum. Karena kita tidak merujuk dari atas perintah dari PGN ataupun dari mana, tidak. Cuman ini inisiatif kita. Tujuannya apa? Untuk mengkomunikasikan, untuk saling mengingatkan bagi para mitra terutama bagaimana caranya program ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana program ini bisa berjalan dengan bagus, terutama sajian-sajian menu, terutama higienis, terutama pelaksanaan yang memang sudah diarahkan oleh Badan Gizi Nasional. Mungkin aja kan kita saling mengingatkan lah itunya antar mitra. Oh, berarti posisinya forum mitra ya, mitra pemerintah ya berarti ya. Berarti forum yayasan berarti gitu. Forum ini di dalamnya itu para mitra-mitra Badan Gizi Nasional. Yayasan ya. Bukan yayasan, mitra itu mereka pemilik SPPG dapur. Kan kalau yayasan kan berarti ketua yayasan ya. Dalam mitra ini, yayasan ini sebagai wadah untuk pelaksanaannya.
program MBG ini. Kalau mitra adalah mereka para pemilik dapur. Iya, SPPG. Kalau asumsinya kan kalau yang dapur itu dikelolanya oleh yayasan, Pak Ji. Berarti tidak otomatis bahwa yayasan itu pemilik dapur ya, berarti kalau gitu. Iya. Jadi yayasan ini hanya sebatas wadah yang dipersyaratkan oleh BGN untuk menjalankan syarat untuk melakukan agar dapur ini bisa mendaftarkan ke BGN gitu kan. Yayasan itu hanya sebagai wadah. Nah, sementara mitra adalah orang yang memang mempunyai niatan ingin ikut serta dalam melaksanakan program ini. Tapi termasuk di yayasan itu orangnya atau memang di luar yayasan? Ada yang pemilik yayasan itu, ada yang memiliki dapur, dan juga ada orang lain yang tidak memiliki yayasan, tapi mereka juga memiliki dapur. Karena kan satu orang tidak boleh lebih menjadi penanggung jawab dapur, tidak boleh lebih dari satu mitra. Jadi satu dapur itu ya penanggung jawabnya satu orang. Misalkan Om Ali nih, dia mempunyai dapur. Jadi di dapur yang kedua itu nggak bisa, harus Om Ali ya. Walaupun yayasannya masih sama. Walaupun yayasannya Om Ali gitu. Gitu. Ini juga harus dipahami juga sama masyarakat. Kalau di masyarakat kan istilahnya ada, kan kalau untuk MBG ini Pak Ji ya, ini mohon diklarifikasi juga kalau salah. Istilahnya kan ada SPPI, pengelola teknis lah untuk di dapur. Betul. Ada yayasan sebagai wadah penyelenggaraan SPPG. Betul. Terus ada donatur Pak Ji, istilahnya kalau di masyarakat itu. Donatur tuh yang punya modal, membiayai yayasan. Betul. Berarti posisi ini sama dengan donatur itu Pak Ji atau bukan? Mitra ini ya pemilik modal lah, mereka yang mempunyai finance untuk dalam pelaksanaan agar berjalannya program ini. Karena kan untuk melaksanakan program ini, kalau mereka tidak bisa melaksanakan tidak bisa membangun, tidak bisa menyiapkan peralatan, itu kan tidak mungkin jalan. Iya. Gitu. Oh, berarti paguyuban mitra atau dalam tanda kutip pemodalnya itu Pak Ji ya? Bukan pemilik, bukan pemodal. Jadi forum mitra MBG. Mitra ini adalah mereka pemilik dapur. Ya. Jadi kan kalau pemilik yayasan itu kan hanya satu. Ya. Nah, sementara satu yayasan itu bisa menaungi 10 dapur maksimal gitu loh. Ya. Ini harus diluruskan dulu. Betul Pak Ji. Berarti berapa kalau di Kuningan Pak Ji yang gabung di forum ini, paguyuban ini? Hampir semua sekarang masuk ke forum ini, Kang. Karena kan tujuan forum ini, kita yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang tidak tahu jadi tahu, yang mungkin tadinya kurang memahami tentang prosedural pelaksanaan di lapangan kan, itu juga saling mengisi, intinya seperti itu. Mungkin yang saya tidak paham, ada di forum itu mereka yang tahu, mereka memberitahu. Mungkin ada yang kurang paham, si A kurang paham, si B kurang paham, si C tahu. Jadi saling mengisi. Tujuannya forum ini adalah agar program ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi kan sesuai dengan arahan dan anjuran dari Badan Gizi Nasional, serta kita juga bermitra dengan pemerintah daerah. Gitu. Ya. Di Kuningan berarti ada berapa mitra? Sampai kemarin terakhir menurut informasi ya hampir sekarang tuh yang sudah jalan 133 dapur yang sudah berjalan, dan masih ada beberapa lagi yang siap launching dan dalam proses persiapan. Saya tidak tahu jumlahnya karena itu bukan kewenangan saya, bukan hak saya untuk menjelaskan itu. Tapi kalau kuota Kuningan sendiri itu berapa Pak untuk dapur itu? Kelayakan Kuningan, kepemilikan dapur itu maksimal berapa? Kalau informasi dulu pertama MBG ini berjalan, yang saya tahu gitu dulu ya, pertama MBG berjalan sekitar Januari Februari dulu, itu di Kabupaten Kuningan ini ketersediaan dapur itu sekitar 85 dapur.
Kuningan itu Pak Haji. Kabupaten Kuningan. Hmm. Tapi mungkin karena ada aturan juga yang juknis yang baru terkait penambahan penerima manfaat. Kalau dulu kan penerima manfaatnya itu kan hanya anak sekolah, terus bertambah ibu hamil, Betul. ibu menyusui, dan balita. Itu penyebabnya dapur Menambah lagi dapur. Nah, sekarang juga dari juknis baru itu yang saya baca nih, saya bukan berarti sebagai juru bicara BGN nih, punten. Nah, Karena kita juga punya betul. apa namanya, tidak menjelaskan tentang itu. Tapi kita juga ada juknis yang harus kita jalani, harus kita pahami, harus kita laksanakan. Nah, di juknis yang baru itu penerima manfaat itu bertambah lagi. Rencananya itu santri yang tidak mondok ya. Terus bukan santri mondok, santri yang tidak sekolah, anak jalanan, misalkan anak pang gitu kan. Terus juga ada lansia. Oh, itu baru rencana atau sudah Pak Haji? Itu harus sudah dilaksanakan. Nah, terus guru juga sekarang menjadi penerima manfaat. Jadi dengan bertambahnya penerima manfaat, otomatis dapur juga harus nambah. Karena di sini penerima dapur itu hanya bisa melayani maksimal 3.000. Bentar, tadi dikatakan guru itu maksudnya gimana Pak? Guru pendidik. Semua sekolah. Iya, semua sekolah. Itu sekarang menjadi penerima manfaat. Oke. Iya. Angkanya pasti berbeda Pak Haji. Bertambah dong penerima manfaatnya. Bertambah lagi. Itu juknis. Kita yang di Mitra ini hanya sebagai pelaksana saja, Pak. Mengikuti apapun ya perkembangan yang dikeluarkan oleh BGN. Pemerintah melalui BGN. Betul. Kalau selain itu Pak Haji, selain apa namanya penerimaan manfaat yang kemungkinan besar dan mungkin tahun ini sudah harus ekspansi bukan? Kalau kemarin ke siswa saja dengan B3, sekarang tadi yang disebutkan Pak Haji ada guru, lansia dan sebagainya. Selain perkembangan itu ada perkembangan lain lagi di forum yang Pak Haji pimpin? Sesuai tujuan dari forum, salah satunya adalah bagaimana mitra ini mereka bisa melaksanakan juknis yang dikeluarkan oleh BGN. Salah satunya terkait pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mensyaratkan agar dapur itu memiliki PBG. Nah, kita berdiskusi nih kemarin dengan Pak Sekda, dengan dinas-dinas, bagaimana caranya agar dalam pelaksanaan pembuatan PBG ini kita diberikan kemudahan. Karena ini program ini kan sudah berjalan. Ini kan program strategi nasional. Jadi kita juga memohon kepada pemerintah daerah kemarin tuh agar mempercepat proses pembuatan PBG ini. Kemarin kalau nggak salah dari 140-an Pak ya baru 20-an ya. Nah, ini yang harus kita luruskan Pak. Ketika Pak Sekda mengatakan bahwa PBG harus selesai Januari Desember. Awalnya Desember betul. Kita langsung menginisiasi Pak. Kita berdiskusi dengan dinas terkait, dinas PUPR, dinas lingkungan hidup, dan dinas Dishub ya. Kita mengadakan pertemuan Pak. Kita forum yang menginisiasi itu, kita undang mereka untuk menjelaskan tentang bagaimana tata cara pembuatan PBG. Karena tidak semua mitra itu paham dan mengerti. Kita beri undang mereka dan diperjelas seperti itu, dan kita meminta agar percepatan, karena kita mengikuti arahan yang diberikan oleh Pak Sekda agar selesai sebelum Desember. Tapi ternyata kan yang namanya membuat PBG tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak proses yang harus ditempuh. Tapi dari kami, dari mitra, hampir semuanya sudah mengajukan pembuatan PBG. Nah, adapun yang selesai atau tidak, memang kan ini sudah bukan kewenangan kami. Kalau kita sebagai orang pengaju sudah mengajukan, nah berprosesnya kan di dinas. Bukan kami yang memproses. Tapi hampir semua sudah mengajukan proses pembuatan PBG. Walaupun mungkin ada benarnya juga yang dikatakan pemerintah bahwa baru 11 atau 12 yang sudah jadi, itu kan yang sudah jadi. Tapi kan niatan mitra ini semuanya ingin mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
Ya, Hanya Kuningan aja Pak Haji yang memperlakukan PBG. Oh, kami tidak memperhatikan ke arah sana. Tidak tidak mencari tahu atau bagaimana. Tapi kalau aturannya ada nggak Pak Haji, di dalam panduan yang dikeluarkan oleh BGM maupun yang lainnya untuk pembuatan PBG? Pada dasarnya niatan kami adalah mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah daerah setempat. Gitu. Jadi apa yang diarahkan BGN kami ikuti, apa yang diperintahkan oleh pemerintah daerah kami laksanakan. Ya. Karena ini kita kan mitra, ini kan program nasional, Betul. bukan program pribadi Ya. ataupun program perusahaan. Berarti harusnya pemerintah menggratiskan ya, karena ini kan program pemerintah. Kalau Benar nggak, Pak Haji? kalau Karena kita dengar kan kosnya itu lumayan untuk pembuatan PBG. Nah, begini, ini juga perlu saya jelaskan. Kalau pembuatan PBG itu kan, saya juga kalau gratis tidak setuju, Pak. Kenapa? Ini kan harus ada PAD buat pemerintah daerah. Oh, ya. Ini bagaimana nanti juga kan pemerintah daerah itu kan ketika ada pemeriksaan dari BPKP, Badan BPK terhadap pemerintah itu, hak itu kan akan terhitung, Pak. Berapa jumlah PBG yang dikeluarkan, Ya. berapa pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, kas daerah. Kalau digratiskan tidak ada, itu kasihan juga kan pemerintah daerah. Tapi nggak keberatan Pak Haji dengan angka yang ramai nih. Dari 15 sampai 22 juta itu benar Pak Haji? Nah, ini harus saya jelaskan juga. PBG itu anggaran yang akan masuk ke kas daerah itu nanti akan dihitung, Pak, dari luasan tanah dikalikan dengan berapa restribusi yang harus dikeluarkan. Itu yang dibayarkan, Pak. Nah, terkait tambahan biaya lain-lain, ini kita asumsikan saja begini. Om Ali ketika dipersyaratkan untuk membuat PBG, itu kan harus ada gambar, Om. Nah, walaupun Om Ali ahli gambar, teknik sipil, ketika menggambar itu pasti keluar uang untuk printer, untuk rokok, untuk lembur, untuk makan dan lain sebagainya. Walaupun yang menggambar sendiri, itu pasti keluar uang. Nah, saya yakin hampir 100% itu yang mempunyai dapur itu mereka tidak bisa menggambar itu, karena kan satu PBG saja gambar itu sekitar 22 sampai 25 lembar. Berarti syarat pengusulan PBG itu ada apa aja berarti? Satu tadi gambar. Yang pertama kita daftar nih. Yang kedua gambar. Nah, gambar itu kan harus orang yang ahli menggambar. Betul. Dan jumlahnya yang saya tahu, dan memang saya kan alhamdulillah paham tentang itu. Mini 22 sampai 25 lembar. Itu gambar teknis yang harus dibikin. Nah, itu kan pasti keluar uang, Om. Nah, walaupun kita gambar sendiri, apalagi kita nyuruh. Ya, konsultan pasti kan lah ya. Konsultan lah. Tolong dong gambarin. Itu pasti ada biaya. Nah, yang selanjutnya, ketika mereka juga survei ke dapur, ya itu poin ya. Ini artinya biaya itu mesti keluar bukan tanpa sebab, Pak. Tapi biaya itu keluar yaitu untuk kita membayar jasa yang telah mereka berikan kepada kita, karena kita nyuruh. Yang saya tadi bilang, kalaupun kita gambar sendiri, itu biaya pasti keluar. Baik itu buat printer, buat kertas, buat kita ngerokok, buat beli bensin ke sana kemari, kan tidak mungkin tidak keluar uang. Nah, tidak mungkin juga kita tidak orang yang disuruh menggambar, masa dia harus keluar uang sendiri, kan nggak ada cerita kan seperti itu. Jadi real yang masuk PAD itu berapa Pak Haji? Nah, kalau menurut atau ini deh, jangan bicarakan real, standar dapur bangunan untuk dapur RPG ini luasannya berapa sih Pak Haji? Nah, standar dapur itu dari ini Juknis PGN ya, ada yang 250, ada yang 300, ada yang 400. Itu tergantung luasan lahan yang dimiliki oleh calon mitra. Ini calon mitra dulu. Ya. Dulu nih ketika mau mendaftar. Asumsinya kan dulu. Nah, ini juga akan berkaitan dengan restribusi yang akan diterima oleh pemerintah daerah, luasan dapur tersebut. Saya kemarin ngobrol sama Pak Kadis itu, kalau di atas 400 sekitar 9 juta berapa gitu. Ya, 9 juta berapa gitu. 500 meter persegi itu biaya 400 ke atas ya. 500 juta. Nanti kalaupun lebih lagi
lebih tinggi. Kalaupun kurang mungkin lebih kurang. Jadi Kuningan tuh dapurnya lebih dari standar ya, artinya sudah sangat mumpuni lah, sangat mewah gitu, bener atau gimana Pak? Ya kalau saya lihat dapur di Kuningan itu rata-rata kebetulan saya juga kan kalau ada yang bikin dapur suka lihat ya, suka mengingatkan ke teman-teman. Kalian harus tanahnya minimal 400, minimal 400, minimal 400. Bahkan ada yang 700, ada yang 1200. Punya saya aja kan di dapur yang kita miliki di Bayep itu hampir 1200 meter kan. Ya. Nah, karena memang tadinya sudah ada berbentuk resto kan ya. gitu kan. Nah, Pak Haji, saya ini mau nanya satu lagi. Dalam proses ini kan Pak Haji tadi menceritakan gambar ini menggunakan konsultan dan lain sebagainya ya. Artinya bukan konsultan Pak, kita menyuruh orang ahlinya ya. Kalau konsultan biayanya akan lebih mahal Pak. Memungkinkan tidak ketika gambar ini kan mereka juga menentukan ada standar bangunan, ada standar untuk IPAL. Ya. Nah, akhir-akhir ini kan kita monitor nih ada pantau Pak Ketua Satgas yang juga Pak Sekda Kuningan ini melakukan sidak gitu kan, dan menemukan bahwa IPAL yang ada itu katanya masih belum memenuhi standar. Emang gimana sih Pak yang standarnya itu? Nah, untuk IPAL itu kan standar IPAL sudah jelas. Nah, hari ini memang rata-rata dapur itu masih menggunakan IPAL yang sederhana Pak. Gitu. Kalau IPAL standar itu kan sudah jelas. Nanti itu ada apa namanya ground tank, tabung dan sebagainya. Saya yakin nanti ke depan juga itu pasti akan ada arahan untuk menuju ke sana. Saya yakin nanti akan ada arahan untuk perbaikan ke arah IPAL. Kalau kemarin kan contoh kita juga dulu waktu pertama kan membawa dapur itu kan persyaratan-persyaratan seperti halal, LSHS, terus ISO dan lain sebagainya itu prosesnya bertahap Pak, bertahap. Karena saya yakin ini kan karena program baru terus bertahap, akhirnya nanti akan menuju kesempurnaan. Dan ini sudah hampir menurut saya menuju ke proses untuk menuju kesempurnaan itu udah hampir 99%. Tinggal satu IPAL. Secara IPAL yang memang betul-betul IPAL sesuai dengan yang disyaratkan oleh LH. Kalau sekarang itu memang sudah IPAL, tapi IPAL-nya kalau IPAL itu kan ada dua. IPAL yang sesuai dengan standar dan IPAL sederhana. Gitu. Hari ini rata-rata itu masih IPAL sederhana. Jadi PPG jadi lambat tuh gara-gara itu ya? Enggak. Kalau menurut saya IPAL di dapur-dapur itu sudah ada semua Pak. Udah ada. Jadi kan tidak ada dapur yang langsung membuang ke lahan pertanian, tidak ada yang dapur yang membuang ke lahan persawahan. Tapi minimal sudah ada di dapur itu IPAL sederhana itu. Dibuangnya langsung ke sungai ya Pak Haji? Enggak juga sih. Nah, kalau yang tidak ada IPAL itu yang langsung ke sungai itu mungkin tidak ada IPAL. Itu wajib juga. Tapi kalau yang pinggir sungai ada ya Pak Haji? Dapur yang di pinggir sungai? Ya pasti ada, pastinya saya kurang paham gitu. Soalnya Kuningan kan sungainya banyak, jadi pasti ada. Berarti ini titik poinnya sebetulnya kan masalah PBG ini nggak ada, saya nggak memperhatikan juga, nggak menjadi syarat awal Pak Haji ya? Untuk dapur ini izin atau tidak gitu ya? Bahkan kan PBG itu kalau yang saya tahu itu dari bagian itu ketika kita mengupload pendaftaran dapur itu tidak dipersyaratkan ada PBG. Tidak. Ya. Berarti tidak ada syarat ya Pak ya? Kalau pada saat kita mendaftarkan diri calon mitra mendaftarkan diri ke BGN itu, yang itu adalah yayasan. Yayasan dan yayasannya itu persyaratannya memenuhi dari NIB, NPWP, struktur kepengurusan dan lain sebagainya. Yang dipersyaratkan itu hanya yayasan saja. Makanya sekarang PBG itu muncul belakangan setelah dapur beroperasi gitu Pak Haji ya. Termasuk mungkin kalau tadi kata Pak Haji kan sebagian besar kan sudah mengajukan PBG Pak Haji ya. Sementara yang sudah menerima hanya puluhan lah. Kemarin itu berapa Cuk? Yang udah menerima PBG itu kata Korwil tuh 20. Ya karena proses itu proses itu. Berarti kalau gitu ketika Satgas menginstruksikan Januari harus semua beres, berarti instruksi itu bukan ke mitra ya sebetulnya. Sebetulnya bukan ke mitra, ke dinas terkait. Karena mitra sudah pada daftar.
sudah daftar gitu untuk mendaftarkan membuat PBG. Tinggal bagaimana percepatan dari pemerintah untuk menyelesaikan proses itu. Kami semuanya udah ikut ke aturannya. Ya. Kalau info yang Pak Haji terima tuh, kenapa sih mitra nggak responsif gitu untuk mengeluarkan PBG? Kendalanya ada di apa gitu? Yang tadi saya ceritakan, Kak, proses pembuatan PBG itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pertama, gambar. Gambar saja itu kan yang saya tahu hampir 22 lembar sampai 25 lembar. Itu kalau satu dapur saja, Om Ali sanggup nggak ngegambar satu hari? Kan nggak mungkin, Pak. Yang kedua, setelah itu ada koordinasi juga dengan Dishub terkait Amdalalin. Yang ketiga juga dengan LH lingkungan hidup. Nanti setelah itu baru ke DPM TSP. Keluarlah tuh surat apa tadi? PBG. Berarti Pak Haji, ini saya tarik mundur sedikit. Ya. 9 juta, angka 9 juta ini untuk PBG. PAD, Pak. Untuk PAD. PAD. Artinya itu sah, Pak. Sudah include belum, Pak? Untuk amdalnya, untuk LH-nya, itu semua sudah termasuk atau masing-masing ada biaya ya? Ya enggak, Pak. Yang namanya PAD itu include, Pak, di situ. Semua. Berarti Pak Haji nggak mengeluarkan sendiri untuk besok ngasih ini buat amdalnya sekian. Ya, ada kunjungan Nah, ya kalau gini, Pak, kita ini ada ketimuran, mohon maaf ya. Sekarang begini, ada orang yang datang ke tempat kita, dia untuk membantu kita. Apa kita yang dikasih makan sama dia? Apa kita yang dikasih bensin sama dia? Apa kita yang dikasih rokok sama dia? Ya enggak lah. Pasti kan kita menghormati, kita kasih bensin, ya wajar, Pak. Kita kasih rokok, kita kasih makan. Ya. Jadi itu jangan diasumsikan bahwa itu adalah pungutan-pungutan. Kita ini orang Bukan pungutan ya, ya enggak lah. Nah, yang namanya pungutan itu bukan pungutan ya. Yang namanya restribusi itu sudah jelas aturannya, Pak. Dan kita harus ikuti. Saya kurang setuju, Pak. Kalau misalkan kita menghormati orang dianggap pungli, nggak setuju saya, Pak. Kalau Pak Haji dapurnya berapa, Bang? Ya ada lah lumayan. Di luar Kuningan ada Pak Haji? Enggak, kita di Kuningan saja, kita orang Kuningan. PBG-nya udah selesai? Lagi berproses, Pak. Masih proses. Nah, ada beberapa dapur yang sudah kita tinggal store PAD. Ada yang juga belum. Ya. Jadi kan bertahap, Pak, yang seperti itu. Oke. Ada lagi, Mas? Cukup ya. Ini sedikit mengulas kembali masalah MBG, Pak Haji. Konsep besar MBG itu mungkin perlu diterangkan ulang kepada Sobat Sikal. Kan asumsi yang berkembang di masyarakat itu tadi ada SPPI, ada yayasan, dan ada pemilik modal, Pak Haji ya. Nah, untuk skema teknisnya itu antara yayasan, pemilik modal, dan SPPI itu ada interaksi yang intens gitu, saling kerjasama, atau memang lepas saja? Jadi begini ya, MBG ini kita harus melihat tujuan besar Pak Presiden Prabowo untuk anak-anak bangsa, bukan hari ini, Pak, tapi 15 tahun, 20 tahun ke depan, atau 25 tahun ke depan. Agar apa? Agar negara kita ini kan menuju Indonesia Emas kan 2024. Ini harus kita dukung, Pak. Betul. Karena apa? Banyak sekali yang saya rasakan ya ke bawah itu. Anak-anak itu luar biasa, Pak. Saya sebelum program MBG ini berjalan, karena kita paham juga ketika MBG ini berjalan, pasti otomatis bahan baku yang ada untuk kebutuhan rakyat itu kan akan terserap, Pak. Sekitar 60-65% itu akan terserap karena kita harus beli. Tidak boleh tidak, mitra atau dapur tersebut harus masak. Ini yang harus kita pahami dulu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak memberikan komentar-komentar yang memang kita tidak pahami. Kadang-kadang, ya mohon maaf ya, saya juga suka miris gitu kalau membaca apa namanya, ataupun melihat status-status orang yang katanya MBG ini segini tapi harganya 15.000. Padahal kan tidak seperti itu, Pak. Ada aturan.
betul. aturan yang telah dituangkan oleh pemerintah, aturan yang telah dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional Perpanjangan Tarif Pemerintah. Nah, itu tadi larinya ke SPPI. SPPI. Nah, betul. SPPI ini mereka adalah kepanjangan tangan atau orang yang diperintahkan, pejabat yang diperintahkan oleh negara melalui Badan Gizi Nasional untuk menjaga program ini. Jadi mohon maaf, kita jangan melihat mereka ini anak-anak kecil yang baru lulus. Tapi yang harus kita lihat, yang harus kita hormati adalah mereka adalah utusan dari negara untuk menjalankan program ini. Penanggung jawab program ini di dapur SPPI ini. Jadi kan kalau yang kita ketahui nih, program MBG ini kan secara budgeting berarti ya, ada untuk yayasan itu istilahnya sewa kan ya, karena bermitra. Bukan yayasan, buat mitra. Mitra, ya, untuk mitra. Terus ada untuk operasional berarti ya, betul. dan ada untuk belanja bahan baku. Belanja bahan baku, penerima manfaat. Kelas 3 sampai ke bawah termasuk B3 kan 8.000 katanya kan. Betul. Kelas 4 sampai SLTA itu 10.000. Betul. Nah, berarti yang SPPI ini fokusnya yang ngelola yang bahan baku tadi, yang 8.000 dan 10.000 berarti Pak ya. Nah, semua yang mengelola keuangan itu ada di SPPI, Pak. Berarti yayasan dan yayasan itu sudah tidak tahu apa-apa tentang keuangan. Ya. Jadi keuangan ini dikelola full oleh SPPI selaku penanggung jawab dapur. Tidak ada uang yang diserahkan ke yayasan, misalkan contoh hari ini masak 1.000 misalkan, kali 15.000 berarti berapa? 15 juta. Enggak, uang itu tidak diserahkan ke yayasan 15 juta, tidak Pak. Jadi uang ini berproses. Prosesnya untuk bahan baku, contoh dari 1.000 itu ada 500 anak usia sampai kelas 3. Berarti kan 500 kali 8.000. Ini contoh saja nih. Betul. 500 lagi, 500 kali 10.000 berarti 5 juta ya. Nah, 500 kali 8.000 8 juta, 10 juta tambah 500 kali 8.000 8 juta. Nih, anggaran untuk belanja bahan baku itu berarti kan 18 juta. Ini 18 juta itu tidak diambil diberikan ke yayasan. Nah, prosesnya adalah di sini kan ada 3 orang nih. Ada SPPI, ada ahli gizi, ada akunting. Nah, ahli gizi ini membuat menu. Menu ABCD sesuai dengan AKG. Asupan gizi untuk anak-anak ya, AKG itu kan. Nah, mereka hitung berapa nih untuk AKG untuk anak dari mulai TK sampai kelas 3 SD sekian. Itu kan kelihatan gramasinya berapa dikalikan sekian, itu akan timbul volume jumlah bahan baku. Yang kedua berapa nih jumlah yang dari kelas 4 sampai SMA, berarti kan AKG-nya sekian. Gramasinya sekian kali sekian berarti kan jumlah volume. Nah, setelah itu dari ahli gizi setelah menghitung ahli gizi bahan baku apa saja yang akan diberikan besok pada penerima manfaat, nah disodorkan tuh ke akunting untuk menghitung food cost. Karena biaya yang akan dikeluarkan ini at cost Pak, tidak langsam. Jadi berapapun jumlahnya, misalkan dari anggaran 18 itu, ternyata yang dibelanjakan itu cuma 15 juta. Ya sudah, yang dibayarkan ke supplier itu ya 15 juta. Tidak 18 juta. Ini harus dipahami semua. Berarti nggak ada intervensi mitra ya dalam hal Pak. itu. Nggak ada. Bahkan ya SPPI mandiri lah gitu Pak. Ya. Betul. Berarti yang mengelola uang ini murni semua SPPI Pak? Ini jangan salah arti, jangan mengelola uang Pak, yang mencairkan. Karena kalau seolah-olah SPPI yang mengelola, berarti uang itu dipegang SPPI. Berarti dana ini ada di virtual akun Pak. Virtual akun. Semuanya. Per masing-masing dapur. Nah, ketika belakangan ini kan kita juga lihat lah, ada beberapa mau menjelang liburan kemarin, beberapa dapur menyatakan tidak beroperasional. Nah, di
Itu penyebabnya apa Pak Haji? Satu itu. Yang kedua, ketika di masa liburan kemarin ternyata MBG tetap diberikan pada penerima manfaat. Iya. Nah, tapi ada temuan-temuan yang konon katanya yang diberikan itu tidak sesuai dalam tanda kutip nominalnya, dengan ada komplain-komplain seperti itu. Sudut pandang Pak Haji seperti apa Pak Haji untuk menjawab itu? Nah, kalau sudut pandang saya begini Kang, terkait liburan tadi apa tuh liburan ya? Sebelum Ya. liburan ada dapur yang menyatakan Dapur tidak yang menyatakan beroperasional. tidak beroperasional. Kan begini Pak, Badan Gizi Nasional itu sudah menyatakan tidak boleh menggunakan dana talang. Nah, kita ikuti semuanya. Jadi pada saat itu mungkin ada beberapa dapur yang memang ketika akan beroperasional uangnya belum turun ke virtual akun ini. Padahal itu uang pasti cair Pak. Karena kan BGN ini mohon maaf tidak hanya mengurusi dapur Kuningan saja. Ini kan hampir 15.000 dapur se-Indonesia Pak. Nah itu pun yang saya lihat dan saya tahu dan saya baca ya, ada beberapa dapur yang menyatakan dan memberikan surat pemberitahuan ke sekolah bahwa tidak akan memberikan layanan pemberian MBG karena uangnya belum cair. Nah, padahal itu setelah surat itu keluar 1-2 hari itu uang tuh masuk Pak, dan akhirnya mereka kelabakan karena uang masuk harus berproduksi. Gitu. Iya, tidak ada Pak dari Badan Gizi Nasional itu tidak ada yang sampai uang itu tidak cair Pak, semuanya cair. Cuman mungkin ada telat 1-2 hari, itu hal yang wajar kalau menurut saya Pak. Karena apa? Ini kan bukan ngurusi 1-2 dapur, tapi ribuan dapur. Jadi dipastikan SPPI tidak ada intervensi dari pemilik modal. Nggak ada Pak, intervensinya bagaimana? Saya juga kurang paham kalau Ya, disebut uangnya cairkan tapi pakailah menu lain gitu kan. SPPI itu Pak, itu orang petugas negara yang didapatkan di dapur. Yang rekrut pemilik dapur kan? Bukan, Oh, SPPI bukan. itu ditunjuk oleh BGN Pak, ditempatkan oleh BGN. SPPI itu ditempatkan oleh BGN. Pemilik dapur itu tidak ada kewenangan, bahkan tidak kenal dengan SPPI sebelumnya Pak. Ya. Tapi katanya ada Pak SPPI yang mendapat servis luar biasa gitu dari Mitra untuk ikut mengelola gitu Mitra. Saya kurang paham tuh yang seperti itu. Yang saya tahu, yang saya katakan ini adalah aturan dan yang saya tahu dan yang saya laksanakan. Itu yayasan tahu nggak Pak sih atau mitra lah ya, mitra tahu nggak besaran misalkan kalau dirata-ratakan per bulan gitu untuk satu dapur? Sudah jelas Pak. Anggaran itu kan sudah jelas. 15.000 kali jumlah penerima manfaat. Rata-rata misalkan 3.000. 15.000 kali jumlah penerima manfaat sehari itu sekitar anggarannya sekitar 45 juta. Tapi kan itu nggak habis Pak. Contoh untuk yang tadi saya ceritakan terkait food cost, biaya bahan baku, itu tidak habis Pak. Biaya operasional itu juga sama kan, biaya operasional itu di situ kan ada saya bilangnya bukan gaji ya, tapi insentif buat relawan. Yang kedua bayar gas, listrik, wifi dan lain sebagainya, air dan lain sebagainya. Itu tidak habis Pak. Dan itu nggak bisa diambil sama mitra karena kan SPPI yang apa namanya ketika akuntin mengeluarkan tagihan ya, itu kan SPPI yang menyetujui. Bukan mitra yang mencairkan Pak. Ya. Mitra itu nggak punya hak untuk mencairkan. Tapi kalau SPPI-nya diberikan servis seperti yang disampaikan tadi, bisa dong mencairkan sesuai harapan. Mencairkan sesuai harapan bagaimana? Orang yang dibelanjakannya sudah jelas Pak. Ya kan yang mengelola juga SPPI yang mengapprove. Administrasinya juga mereka. Kan? Oh ya nggak bisa tuh. Begini Pak. Ini anggaran negara, ini APBN Pak. Suatu saat itu akan ada pemeriksaan. Dan yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan itu adalah SPPI. Iya, dan akunting dan ini. Ya. Jadi kalau ada temuan SPPI yang kena. Ya saya berharap jangan sampai ada temuan, harapan saya itu Pak. Makanya saya mengajakkan kenapa forum ini saya bentuk, saya inisiasi agar apa?
dalam melaksanakan program ini mitra itu berhati-hati karena ini anggaran negara yang nanti suatu saat pasti akan ada audit, Pak. Tidak sembarangan. Ya, ini bukan betul. bukan anggaran perusahaan. Betul. Perusahaan aja pasti ada audit, apalagi ini anggaran negara. Ya kan Pak Haji tadi kan menyampaikan mitra ini harus hati-hati, ya mungkin itu bagian dari warning ya Pak Haji. Saya mengajak, Pak, karena kan ini uang saya berpikir ini keuangan negara. Ini APBN, Pak. Jadi pergunakan ini sebaik-baiknya. Kecurigaan atau kewaspadaan atau kehati-hatian yang diinginkan tadi ya agar supaya tidak melenceng dari Betul. jalur ya. Harapan saya Jadi seperti itu. kemungkinan melenceng ini masih bisa ya Pak. Saya kurang tahu kalau urusan itu, karena yang saya pahami ketika anggaran uang negara bentuknya apapun itu pasti ada pemeriksaan. Harapannya Ya, ketika ada pemeriksaan semua berjalan dengan baik. Pak Haji udah berjalan berapa lama Pak Haji? Kalau Dapur saya itu dari sekitar bulan Februari. Sudah ada pemeriksaan Pak Haji? Tadi kan Pak Haji menyampaikan akan ada pemeriksaan. Saya tidak menyampaikan akan ada pemeriksaan. Yang saya tahu karena ini menggunakan uang negara, suatu saat pasti akan ada. Iya. Saya bukan pejabat negara, Pak, tapi ini lebih kehati-hatian saja. Tapi intinya Pak Haji, kalau memang misalkan nanti ya ada audit gitu ya dari BPK atau dari lembaga negara ya. Betul. Jadi penanggung jawab penuh itu ada di SPPI berarti Pak Haji ya, untuk masalah pemeriksaan ini. Ya kan administrasi ada di situ. Betul. SPPI, akunting kan. Nah, betul. itu yang memegang rule-nya, jalannya keuangan itu kan di sana. Ya, betul. Kalau yayasan itu kan yang nggak pegang keuangan. Ya. Berarti yayasan tuh dalam tanda kutip kalau ada itu tuh aman berarti Pak Haji ya, mitra tuh. Saya kurang paham juga nanti bentuk pemeriksaan seperti apa, Pak. Kurang paham, Pak. Apakah itu nanti akan menyasar ke yayasan, atau menyasar ke mitra, atau menyasar ke apa, yang jelas kan saya selalu mengajak ke teman-teman itu, yuk kita laksanakan program ini dengan baik. Yang tujuan mulia ini kita laksanakan lah. Kita ini kan bukan proyek-proyek seperti biasanya, tapi lebih kepada kemanfaatan masa depan, masa depan anak-anak bangsa lah. Soalnya ini juga Pak Haji, kalau kita lihat sepintas ya Pak Haji, untuk budgeting kan sangat luar biasa nih untuk MBG ini. Bahkan kalau dihitung-hitung mengalahkan dana desa yang 1 sekian miliar itu kan 1 tahun Pak Haji ya. Nah, yang 1, sekian miliar 1 tahun aja, dinamika hari ini itu banyak kan temuan-temuan kepala desa yang berhubungan dengan hukum, korupsi atau dugaan apalah kan gitu. Nah, apalagi ini kan gitu. Makanya perlulah mungkin mitra juga ikut mengawal gimana caranya supaya potensi ini nggak terjadi gitu. Betul ya, gitu, benar. Tapi kan menurut saya ini kan walaupun anggarannya besar, ya memang anggaran yang dikeluarkan juga sesuai, Pak. Sesuai. Di MBG ini mohon maaf, Pak, tidak bisa memanipulasi jumlah penerima manfaat. Tidak bisa, Pak. Karena apa? Contoh, mitra A, dapur A itu ketika penerimaan manfaat 3.000. Itu tidak bisa tiba-tiba ditambah jadi 3.500, ditambah jadi 4.000, nggak bisa, Pak. Karena kan sekolahnya udah jelas, anak-anaknya sudah jelas, bahkan setiap hari itu jumlah itu dilaporkan. Jadi laporan itu per hari, Pak, day to day, Pak. Jadi misalkan dapur A nih, pada saat penerima manfaat 3.000, ada sekolah yang libur saja, ataupun ada sekolah, Pak, hari ini kita tidak menerima dulu karena sesuatu hal, misalkan ada acara, itu yang dilaporkan ya seadanya, Pak. Dan PO pun sama, nggak ujug-ujug air 3.000 jadi 3.000 lagi, sesuai yang dimintakan oleh penerima manfaat. Kalau jumlah penerima mungkin sulit Pak Haji untuk dimanipulasi, ditambah atau berkurang. Ada yang lain yang mungkin gitu bisa dimanipulasi gitu? Saya rasa sulit ya. Kalau menurut saya sulit, Pak. Karena kan yang mencairkan itu kan SPPI, Pak. Sekali lagi saya katakan bahwa uang ini tidak diambil misalkan sehari 15 juta dikasihkan ke mitra, dikasihkan. Bukan, Pak. PO dibelanjakan, ditagihkan ke supplier. Jadi ditransfer semua, ini biaya transfer, Pak. Biaya transfer semua langsung ke supplier, langsung ke misalkan bayar wifi ke wifi, beli bensin, struknya itu kan struk itu bagaimana bisa dimanipulasi, Pak? Bisa Pak Haji? Mata.
bahaya Gas ya. mah bisa. Wah, struk kan gini Pak, contoh bensin. Orang-orang negara itu udah pinter Pak, akan berhitung Pak. Mobil misalkan mobil L300 Pak, 1 liter itu berapa puluh kilometer. Itu kan sudah terukur jarak dari dapur ke sekolah, dari dapur ke sekolah itu akan terukur Pak. Nanti apabila nanti ke depan, masa sih yang seharusnya seminggu 300.000, sehari 200.000, ini kan akan terjadi di blok apa? Itu muncul kecurigaan Atau kalau ya, berubah-ubah. Kan hitungan sumbu kendaraan itu jelas Pak. Ini merek ini per liter berapa kilometer kan keukur Pak, bolak-balik. Hitungannya sudah ada Pak. Tapi Pak Haji, saya mau mempertegas kembali. Siap. Untuk SPPI sendiri, koordinasi SPPI dengan mitra atau pemilik modal ini sebenarnya hubungannya gimana sih Pak Haji? Seperti suami istri atau atasan seperti bawahan saudara, atau seperti apa atasan dan bawahan atau gimana Pak Haji? Tadi saya katakan SPPI ini, mohon maaf ya, walaupun mereka masih kecil, itu orang yang ditugaskan oleh negara untuk menjalankan program ini. Jadi mitra itu harus menghormati SPPI. Justru mitra lebih hormat ke SPPI. Harus menghormati. Saling Bukan lebih menghormati. hormat, bukan Pak. Harus menghormati. Karena SPPI ini adalah petugas negara. Jadi jangan dilihat kecilnya, jangan dilihat baru lulus, jangan ya. Pak. Kalau saya malah berpandangan Pak. Kalau di pemerintahan daerah, SPPI ini jabatannya menurut saya, tapi ini bukan menurut orang lain, menurut saya, itu sudah setingkat kepala dinas Pak. Mohon maaf. Cuma yang dikhawatirkan oleh ya kami atau mungkin masyarakat yang lain Pak Haji, mereka yang tadi katakan Pak Haji baru lulus, ada pendidikan kan? Pasti ada pendidikan. Ada pendidikan Pak. Dulu kan ada yang 3 bulan dan bahkan 6 ada bulan. yang lebih. Iya betul. Kan mereka mengalami shock apa ya gitu ya, sehingga kaget gitu dengan dinamika MBG yang hari ini terjadi gitu. Ya mungkin human errornya pasti muncul gitu Pak. Kalau saya punya keyakinan yang tinggi bahwa SPP ini mempunyai integritas yang tinggi Pak. Pendidikannya juga kan mereka lama Pak. Pasti hasil dari pendidikan itu tidak semata-mata mereka jadi SPPI. Kalau memang mereka di luar nalar gitu kan. Itu keras Pak pendidikannya. Saya kan sering bercerita dengan SPPI itu. Tapi yang pasti tadi ketika nanti ada pemeriksaan, balik lagi kayak yang tadi. Terus kemudian ada temuan, pemilik modal aman bagi ya. Berarti jeruji besi ini menanti SPPI, bukan para pemilik dapur yang lebih sebenarnya. Saya kurang tahu tuh. Cuman ya harapan kami kan jangan sampai berpikir negatif Pak. Kita ini berpikirnya agar bangsa ini maju, berpikirnya positif. Ayo kita laksanakan program ini dengan baik, carikan bahan baku yang premium, agar anak-anak juga senang makannya. Terus target Pak Presiden juga menjadikan anak-anak yang cerdas juga terlaksana. Harganya juga ketika bahan baku yang premium wajar kalau mahal. Dan sekarang juga para mitra itu hati-hati Pak. Tidak ada barang yang jelek juga bisa diretur. Sekarang udah ke arahnya ke sana. Jadi kalau saya hidup itu selalu berpikirnya positif, tidak ke arah negatif. Kayak tadi cara pandang yang dikatakan jeruji besi. Saya rasa kita harus untuk menjadikan bangsa ini, negara ini maju, berpikir positif Pak. Jangan berpikir negatif yang sekiranya. Iya, tapi kan pikiran itu muncul Pak Haji dengan dinamika nasional hari ini. Yang peristiwa korupsi itu kan tidak hanya terjadi di nasional, kementerian dan lain-lain, tapi sampai ke ranah desa gitu. Sehingga dengan dinamika korupsi yang sangat kental ini, sangat tinggi ini, ya ada sisi lain MBG yang juga tata kelola keuangannya besar, sehingga ya wajar mungkin Pak Haji ketika kita betul waspada lah gitu, bukan ada satu perbedaan Pak antara begini Pak. Kalau saya lihat perbedaan anggaran MBG dengan anggaran-anggaran lainnya, tadi kan sudah katakan Pak, MBG itu dikeluarkannya day to day. Jadi tidak uang itu diambil oleh yayasan. Mau memanipulasinya dari mana? Kalau belanja anggaran 10 juta misalkan, ketika belanja bahan bakunya cuma 8 juta, ya sudah yang dibayarkan itu 8 juta Pak. Jadi enggak misalkan makanya saya bingung ketika manipulasi dari mana? Lawong
PO itu keluar, ahli gizi menghitung AKG, sehingga jumlahnya berapa kilogram, dibelanjakan Pak. Tagihannya ya segitu. Nggak bisa sekarang misalkan tagihan 8 juta, ditagihkan 10 juta. Volumenya bertambah dong. Ya mudah-mudahan seperti itu Pak Haji ya, dan Itu saya yakin seperti aman, itu Pak. kan itu. Saya yakin seperti itu. Terus ini Pak Haji sebagai mitra lah gitu ya. Dengan program ini dari dua sudut nih, dari sudut idealis mungkin Pak Haji sebagai warga negara yang menyambut baik program ini dan berharap ke depan generasi bangsa kan mencapai tingkat kecerdasan lah gizi yang baik kan gitu ya. Sisi yang kedua, Pak Haji sebagai pemilik modal atau pengusaha, ini menguntungkan atau gimana? Dari sisi ekonomi, ini dengan adanya MBG ini seluruhnya saya katakan ini sangat menguntungkan Pak. Hari ini kalau tidak ada MBG, saya yakin pangan itu akan anjlok Pak. Petani itu akan merugi. Contoh kasus ini. 2 minggu MBG libur, seluruh bahan pangan itu harganya anjlok. Kan saya tadi sudah bilang 60-65% serapan bahan pangan ini diambil oleh program MBG. Ini 2 minggu kemarin harga anjlok Pak. Harga sayuran anjlok, harga semua bahan pangan anjlok. Kenapa? Karena yang membeli itu hanya masyarakat. Nah ketika MBG sudah jalan lagi, ini harga sudah merangkak naik. Ini bukan berarti MBG tidak bagus, justru bagus Pak. Ini yang meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil. Masyarakat kecil itu siapa? Para petani Pak. Contoh nih, saya contohkan apa nih biar saya jelas. Pengusaha apa nih? Tahu, tempe, sayuran, atau peternakan atau apa nih? Ini terserah nih biar kita kasih paham. Tahu misalnya Haji. Contoh pengusaha tahu ya, pengusaha tahu. Coba kita bayangkan untuk menjual tahu yang jumlahnya 1000 Pak. Itu akan sangat sulit ketika dibawa ke pasar. Menjual tahu 1000 itu sulit sekali. Dari jam 12 malam bahkan sampai pagi itu tidak akan habis Pak. Tetapi dengan adanya MBG hanya satu dapur saja, kalau penerima manfaatnya 3.000, itu sudah pasti 3.000 picis tahu itu dibeli oleh MBG. Tidak harus nunggu sampai lama. Uangnya cash and carry. Kalau tidak ada MBG, yakin orang tersebut jual tahu 1.000 saja sulit Pak. Bisa dari pagi sampai tengah malam. Bahkan kan bisa jadi tidak habis karena menunggu pembeli. Dengan ada MBG kan setiap hari perputaran keuangan itu luar biasa Pak. Jadi ekonomi itu sekarang meningkat Pak. Taraf hidup masyarakat meningkat, pendapatan masyarakat meningkat dari sisi perdagangan. Nah dari sisi masyarakat awam juga, mohon maaf saya bilang masyarakat awam yang tidak punya pekerjaan hari ini, coba 133 kali 50 saja relawan. Sudah berapa Pak? Berapa belas ribu mereka yang tadinya menganggur sekarang mendapatkan pekerjaan. Ini sudah luar biasa Pak. Berarti gini Pak Haji, mohon maaf kembali tadi Pak Haji, ekonomi meningkat tapi pembayaran tadi kan harus ke supplier ya. Sedangkan yang disampaikan barusan Pak Haji kan ke UMKM langsung ya. Cash and carry. Nah, mereka ini UMKM yang kecil ini yang bisa berproses menjadi supplier ini seperti apa? Tidak ada larangan Pak siapapun menjadi supplier, karena yang dipersyaratkan oleh BGN untuk menjadi supplier itu kan ada beberapa Pak. PT, CV, koperasi, BUMDes, UMKM dan lainnya. Nah, UMKM, ini saya bicara UMKM nih. UMKM bagi mereka yang mempunyai produk yang dibutuhkan oleh MBG itu justru bagus Pak. Bahkan saya selalu mendorong Pak, selalu mendorong. Harus dilarikan dulu nih ke yang punya BUMDes, mau punya CV, mau segala macam itu produk mereka. Nggak usah Pak, karena kan di situ juga ada yang nama supplier itu ada UMKM. Tapi pertanyaan kami, UMKM itu sudah memenuhi syarat belum? Karena untuk menjadi supplier itu
di situ ada diminta persyaratan, salah satunya Hmm. halal, Ya. kualitas dan lain sebagainya. Apakah higienis dan lain sebagainya. Karena kan kita ini lagi ngasih makan anak-anak, Pak. Yang memang yang menu yang disajikan, saya selalu mengingatkan teman-teman yang terbaik. Tapi katanya Pak Haji, kesulitan UMKM tuh persepsi dapur misalkan ya. Pertama kuantitas emang kurang, sehingga keberlanjutannya juga sulit. Dipertanyakan, betul. Terus harganya juga relatif mahal, itu bener nggak sih Pak Haji? Nah, ini yang jadi bikin saya aneh, Pak. Kita bicara fakta di lapangan, saya tidak mendiskreditkan orang per orang. Betul. Contoh kasus, Pak. Contoh, bukan saya tidak bicara kasus lah. Contohnya nih, ada seseorang yang memproduksi sesuatu. Saya tidak akan menyebutkan produknya. Ada UMKM yang memproduksi sesuatu. Mereka untuk menjual produknya yang jumlahnya misalkan kita bandingkan dengan satu dapur 3.000. Berapa warung yang harus mereka langganan miliki? Satu dapur misalkan produk tersebut 50 pieces. 3.000 dibagi 50 berarti harus 60 dapur 60, ya. 60 warung. Ya. 60 warung yang mereka miliki. Dengan contoh ketika ngisi ke warung mereka itu harga itu misalkan 1.500. Contoh ya, ini contoh nih. Si produk tersebut. Nah, otomatis UMKM tersebut sudah berhitung dong dari biaya angkutan, retur dan lain sebagainya, karena kan biasanya nitip, Pak. Minggu depan baru diambil dan dikembalikan. Mereka dengan harga 1.500 itu sudah dianggap untung dengan asumsi berapa persen barang retur yang returan itu yang diambil ya. Itu sudah berhitung mendapatkan keuntungan dengan harga 1.500. Ini yang jadi pertanyaan saya, Pak. Kenapa ketika MBG Menta harganya 2.200? Harganya 2.000. Kan aneh, Pak. Padahal saya punten pengalaman di usaha, di bidang usaha itu sudah puluhan tahun. Ketika ada pelanggan yang memang volumenya besar terus satu tempat, dari harga 1.500 pasti akan saya turunkan dong. Apakah 1.400, apa 1.450? Karena kan langsung tuh 3.000 selesai, besok bikin lagi 3.000. Nah, pertanyaan saya, ini kenapa gitu? Nah, akhirnya ada bahasa UMKM nggak bisa masuk. Padahal pertanyaan kami juga, ini kenapa harusnya mereka itu minimal ya sudahlah samalah 1.500, kalaupun naik 1.600, ulah jauh teuing gitu. Nah, ini yang sedang kita benahi, Pak. Kita sering ngobrol. Jangan kayak gitu, kita kasih paham. Dan mereka akhirnya paham. Ulah mumpang mumpung lah. Tapi ini kan keberlanjutan, Pak. 3.000 dibagi ke 60 warung dan ada retur dan uangnya juga tidak kontan. Apakah memilih yang 3.000 langsung satu tempat? Ini yang sedang kita kasih paham. Betul. Jadi masalah paradigma lah ya, Pak ya. Iya. Kita. Ini mohon maaf saya bukan berarti bagaimana, tapi ini harus jelas supaya ini supaya terdengar semua, supaya clear. Karena selama ini saya juga kadang aneh, dapur ini selalu disudutkan, tidak bermitra dengan UMKM. Padahal kami membeli bahan baku dari UMKM semua, Pak. Karena kita tidak berproduksi, Pak. Oke, sobat, obrolannya sangat pabelit lah itu ya, karena ternyata masalah ini sudut pandangnya banyak, dinamikanya juga terus berubah seiring perkembangan bagian Pak Haji ya. Saya perhatikan juga kan perubahannya terus dari awal konsep baru datang dan ternyata tadi Pak Haji menceritakan ada rencana baru lagi untuk segmen penerima manfaat gitu. Ini tambahan rencana pengangkatan P3K itu gimana nih? Itu kan pasti PGN ya. Wah, itu bukan kewenangan saya. Silakan saja. Ya. Oke, pada tadi janjinya emang nggak lama-lama, ini udah 1 jam lebih lah. Kita nanti mungkin segmen berikutnya kita jadwalkan ulang Pak Haji ya. Siap. Kita untuk masalah MBG saya kira hari ini cukup sampai di situ. Tapi untuk closing statement saya kira Pak Haji bisa memberikan pesan atau apalah selaku ketua forum MBG untuk
UMKM, untuk SPPI yang tadi kita diskusikan, maupun untuk pihak-pihak yang lain. Pak Haji. Baik, terima kasih. Terutama saya mengajak kepada para mitra, mari kita sama-sama melaksanakan program ini dengan baik sesuai jumlah teknis yang memang sudah dipersyaratkan oleh Badan Gizi Nasional, dan kita juga harus saya juga mengajak agar kita bermitra dengan pemerintah daerah dan pada UMKM. Mari kita sama-sama program ini untuk kita semua. Ayo kita bergandengan tangan, kita bermitra, produk apa yang ada tapi memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dapur, kualitas dan lain sebagainya tolong dijaga karena kita sedang memberi makan anak-anak bangsa. Kami pun dari pihak dapur tidak mau disalahkan, Pak. Selalu disalahkan, selalu disudutkan. Manakala ada produk yang kurang bagus, yang kehajar itu mitra, Pak. Padahal produk itu bukan dari mitra, kita beli, Pak. Nah, kita mengajak agar para yang supplier jaga kualitas. Dan pada penerima manfaat juga mari kita berpikir positif. Target dan tujuan pemerintah ini untuk mencerdaskan anak bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Oke. Terima kasih Pak Haji, alhamdulillah sudah ngobrol panjang. Juga Sobat Scalepedia, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.